Sebenarnya aparat polisi sudah berusaha menertibkan para orang tua ini. Cuma seringkali berakhir bentrok, yang akhirnya ngebuat para polisi ini mundur. Beberapa case juga ada orang tua yang ditangkap karena ngasih contekan ke anaknya, tapi langsung dilepaskan setelah diberikan peringatan. Ya udah, gitu doang. Polisi di India membubarkan aksi contek massal yang dilakukan keluarga dan orang tua siswa yang tengah mengikuti ujian akhir sebuah sekolah di Bihar, India. Dalam aksi contek itu, para orang tua maupun kerabat peserta ujian berusaha memberikan contekan dari luar kelas dengan berbagai cara. Polisi akhirnya membubarkan aksi yang tidak terpuji tersebut, lalu menahan sekitar 300 orang karena berusaha memberikan contekan pada peserta ujian. Balik sama gue di Bosen Kerja. Udah berjalan 3 tahun sejak COVID-19 jadi pandemi. Dan selama itu pula banyak merubah pola hidup kita. Kayak pembatasan jam malam, bekerja dari rumah, sekolah tatap muka menjadi kelas online, dan banyak pokoknya. Tapi di video kali ini gue bukan mau ngebahas tentang si virus corona. Gue lebih prefer tentang sekolah. Gimana bagi angkatan corona? Lebih senang sekolah tatap muka atau online? Kalau sekolah tatap muka kan paling mager itu mandinya. Kalau kata gue, kalau udah sampai sekolah mah fun aja. Temu teman-teman, ketawa ketiwi, berangkat lebih pagi buat nyamain PR. Dan momen terbaik pas jam kosong. Biasanya langsung ngumpul sesuai gengnya masing-masing. Kalau gue geng kuda tomplok, permainan absurd yang wajib dilakuin pas jam kosong. Zaman sekarang masih ada nggak ya yang mainin kuda tomplok? Asli, absurd banget itu. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas seputar lifestyle sekolah momen, mengupas teknik menyontek di berbagai negara yang viral. Menyontek lifestyle bukan ya? Menyontek disebut lifestyle agak tabu, disebut tradisi budaya kayaknya bukan juga. Oh, perilaku menyontek, pas kan? Soalnya kan nggak semua nyontek, hampir nggak semua. Buka mulutmu. Ini apa nih? Ternyata perilaku menyontek itu nggak cuma ada di kita, di negara-negara lain pun ada. Paling bedanya metodenya aja. Kalau zaman gue dulu paling bikin catatan kecil, selipin di penghapus atau di kalkulator, atau bikin coretan gitu di tangan. Dan kalau soalnya pilihan ganda, itu udah melebihi pemain bola tim lo kita. Nomor 1. Perilaku menyontek di Thailand. Ada yang udah pernah nonton film Bad Genius? Asli, gue rekomen banget nih film kalau lu belum nonton. Spoiler dikit ya, bercerita tentang siswi yang jenius yang awalnya ngebantu teman-temannya pas ujian hingga menjadi sumber penghasilannya. Filmnya full tentang teknik menyontek, tapi bisa dikemas seepik itu. Ya pokoknya tonton aja lah. Keren banget sumpah ini film. นี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะ แม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ Kalau yang aslinya di Thailand nggak seepik di film, tapi unik. Anjir, kok kepikiran memanfaatkan momentum pandemi selalu pakai masker? Itu mau nyeplak di muka, mau bau tinta, yang penting lulus. Ada lagi, kali ini lebih futuristik, pakai gadget. Kalau kita tahu SBMPTN kan sudah berbasis komputer.
Jadi yang namanya HP pasti dikumpulin pas ujian dong. Nah ini ada nih, di Thailand tahun 2016, seorang peserta ujian tertangkap melakukan kecurangan menyontek dengan menggunakan kacamata James Bond. Lah, kacamata James Bond? Ya nggak salah sih dinamain gitu. Di kacamatanya ada kameranya. Nanti rekaman kamera itu diterima oleh pihak luar, dijawab, lalu dikirim ke peserta ujian dengan diterima pakai smartwatch. Niat. Menurut Artit Oirat, rektor Universitas Rangsit di Thailand, ujian masuk universitas dihentikan karena penemuan itu. Dan dalam sesi wawancaranya, Artit bilang modal yang dikeluarkan untuk gadget futuristik itu dan membayar jasa penjawab soalnya menghabiskan biaya sekitar 300 juta. Nyesek banget ini. 300 juta hilang, gadget disita, dan pastinya nggak lulus. Bukan jam tangannya yang jadi invisible ya, tapi tulisan yang ada pada layar tidak akan terlihat oleh orang lain. Untuk melihat tulisan yang tersembunyi, orang harus menggunakan kacamata terpolarisasi khusus. Gak kalah cerdas, pihak kampus yang gak perlu gue sebut nama kampusnya apa, membuat inovasi anti contek buat peserta ujiannya. Ini timpang banget ya. Tadi menconteknya pakai peralatan James Bond. Lah, antisipasinya pakai origami. Perilaku menyontek di Cina. Kita tahu kalau Cina itu negara maju yang terkenal akan teknologi dan pemberdayaan produk dalam negerinya. Makanya sering kita temuin tuh barang made in China. Beli oleh-oleh di Thailand, di Singapura, pas dibalik tulisannya tetap made in China. Ini kayak speaker gue nih, dibalik made in China. Ya dibalik kemajuan teknologinya, China juga masih memiliki perilaku menyontek. Parahnya menyontek ini bukan hanya dilakukan para pelajar dan mahasiswa, tapi oleh peserta sertifikasi. Di kita nggak kayak gitu kan ya? Ya kan? Ya nggak sih? Tahun 2014, di Tiongkok sempat dihebohkan berita menyontek oleh peserta ujian sertifikasi apoteker di kota Xi'an, Provinsi Shanxi. Gak tanggung-tanggung, dari 25.000 orang peserta, diperkirakan ada sekitar 2.400 orang yang kedapatan menyontek. Dan dari 2.400 orang itu, 700 orang menyontek di satu lokasi ujian. Ini ujiannya serentak, jadi dibagi-bagi jadi beberapa tempat ujian gitu. Tapi 700 orang. Ini berarti budaya bersatu prajurit Tiongkok masih mengalir di mereka. Yang bikin berita ini mendunia karena peserta sertifikasi itu menggunakan teknologi tinggi. Nih, earphone wireless biasanya dikombinasikan dengan pulpen yang ada kameranya, dipadukan penghapus yang bisa menampilkan kunci jawabannya. Gila, gak kaleng-kaleng. Yang bertugas untuk menerima soal melalui laptop yang terhubung dengan digital pen dan memberi jawaban kepadamu melalui earpiece. Jadi mirip seperti mata-mata, bukan? Ada lagi. Jadi sindikat pemberi contekan menyusupkan intelnya sebagai peserta ujian. Diapalin soalnya, dan di tengah ujian dia akan pergi ninggalin kelas. Lalu disebarluaskan jawabannya ke kliennya, para peserta pengguna jasa mereka. Pakai alat-alat yang tadi tuh. Kalau kayak gini, gue mempertanyakan IQ sindikat ini berapa sebenarnya? Gue jadi inget ada kasus serupa di Kazakhstan. Demi ayang. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Perilaku menyontek di India. Ini pasti udah pada tahu kalau India ini nih. Tapi nggak apa-apa ya, gue bahas dikit aja. Sebenarnya metode mereka menyontek itu biasa aja, umum, pakai lembaran catatan pas ujian. Lah, terus apa uniknya? Nah ini yang bikin unik nih.
para orang tua rela memanjat tembok sekolah demi memberikan kertas contekannya ke anak-anaknya. Hah? Sebenarnya nggak terbatas para orang tua aja, tapi ada beberapa yang ngebantu. Itu para saudara atau kerabat siswa ujian itu. Cuma memang yang paling dominan adalah para orang tua. Hah? Potret menyontek ini sudah biasa ditemui di kota-kota kecil di India, seperti di distrik Chhapra, Vaishali, dan Hajipur. Bagi mereka praktek ini sudah dilakukan turun-temurun dari kakek mereka ke si ayah, dari si ayah ke si anak, dan anaknya nanti ke anaknya lagi. Ya gitu aja terus, sampai jadi tradisi jadinya. Nah emang pengawas ujiannya diam aja? Pengawas ujiannya sebenarnya mengawasi siswa ujiannya normal, ngawasin seluruh siswa gitu. Kalau kedapatan nemuin siswa nyontek, diambil contekannya. Dan hukumannya beragam, ada yang diperingatin aja, bahkan ada yang dikeluarin dari ujian. Lah, terus itu yang pada manjat pagar emang nggak kelihatan. Sebenarnya aparat polisi sudah berusaha menertibkan para orang tua ini. Cuma seringkali berakhir bentrok, yang akhirnya ngebuat para polisi ini mundur. Beberapa case juga ada orang tua yang ditangkap karena ngasih contekan ke anaknya, tapi langsung dilepaskan setelah diberikan peringatan. Ya udah, gitu doang. Polisi di India membubarkan aksi contek massal yang dilakukan keluarga dan orang tua siswa yang tengah mengikuti ujian akhir sebuah sekolah di Bihar, India. Dalam aksi contek itu, para orang tua maupun kerabat peserta ujian berusaha memberikan contekan dari luar kelas dengan berbagai cara. Polisi akhirnya membubarkan aksi yang tidak terpuji tersebut, lalu menahan sekitar 300 orang karena berusaha memberikan contekan pada peserta ujian. Dalam wawancaranya, para orang tua ini menyatakan mereka rela melakukan ini demi anaknya karena banyak siswa di India yang putus sekolah karena gagal ujian saat pendidikan di kelas 10-12. Itu SMA berarti ya? Selain itu, mereka berdalih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti sistem pendidikannya, ketidakhadiran gurunya, dan infrastruktur sekolah yang memadai. Iya, sama di sini juga. Berita ini kan sampai masuk pemberitaan internasional. Terus pemerintah Indianya gimana? Dari pemerintah India ya nggak diem aja, terus melakukan perbaikan, seperti meningkatkan kualitas pengajar dan infrastruktur sekolah. Mengutip Menteri Pendidikan waktu itu, PK Sahi menyatakan praktek kecurangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah nggak bisa menghentikan kecurangan kalau orang tua dan kerabat tidak siap untuk bekerja sama. Apa pemerintah harus memerintahkan mereka ditembak? Ya, masuk akal sih. Kalau menurut lu gimana? Bisa di komen. Oke, mungkin itu aja video gue kali tentang praktek penyontek di berbagai negara. Gue nggak mau komentar gimana-gimana, ya karena gue pernah oknum juga. Jadi gue kembaliin ke kalian aja. Gue yakin kalian yang nonton video ini juga udah pada dewasa, udah bisa nentuin mana baik, mana buruk. Bijak juga gue. Bukan hasil nyontek kan? Mohon maaf jika gue ada salah. Dan juga jika kalian punya pendapat lain, silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau lu suka video gue kali ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. So, see you next video.